Brimob dipersenjatai dengan senjata yang canggih. Untuk apa? Brimob dipersenjatai dengan senjata yang canggih. Untuk perang lawan siapa? Perang lawan rakyat. Diberikan senjata yang canggih. Bahkan mereka memiliki sejumlah peralatan yang lebih hebat daripada tentara, saudara. Mereka merasa super body, merasa orang semua takut sama dia, seenaknya. Itulah yang terjadi. Sampai supir ojol, saudara, dilindas. Oh, mereka beralasan. Ini karena supirnya panik, supirnya takut. Sebab udah dikerubutin orang, takut nanti dibuka pintunya. Saudara, itu kendaraan yang digunakan oleh Brimob, itu pintunya nggak gampang dibuka, saudara. 20 orang suruh buka pintunya, nggak bakal bisa dibuka, saudara. Kacanya Anda gedor dengan martil, nggak gampang pecah, saudara. Jadi itu alasan. Mestinya ketika dikasih tahu ada orang di depan, berhenti, jangan langsung dilindas, saudara. Hati-hati, Brimob sebanyak apapun di negeri ini, kalau mau perang lawan rakyat tidak akan menang. Kita minta Bapak Presiden, satu, segera mencopot Kapolri. Setuju? Setuju. Yang kedua, Presiden supaya segera mengganti semua menteri-menteri dari geng Jokowi, berhentikan. Kalau itu dilakukan oleh Prabowo, saya yakin umat di mana-mana akan mendukung beliau, saudara. Ulama dan habaib akan merapat, saudara. Betul? Saya sudah katakan berkali-kali, hei saudaraku, hei Presiden Prabowo yang kami cintai, yang kami hormati, singkirkan semua geng Jokowi. Lepaskan dirimu dari bayangan Jokowi. Jangan jadi budak Jokowi. Jangan patuh kepada Jokowi. Kau adalah presiden. Kau presiden secara de jure maupun de facto. Kau adalah presiden Indonesia. Jadi kalau taat kepada Nabi sama dengan taat kepada Allah, itu bukti tidak terbantahkan bahwa Nabi adalah manusia sempurna. Mustahil salah, nggak ada cacatnya, nggak ada celaknya, titik. Kira-kira jelas tidak? Maka itu saya mau tanya nih, percaya gak Nabi sempurna? Yakin? Beriman? Ini sengaja saya sampaikan. Karena ada anggota DPR yang lagi mau dibakar tuh. Itu mau bakar DPR, betul? Saya nggak cerita bakarnya, ada anggota DPR. DPR yang mana? Itu yang gedungnya mau dibakar. Maksudnya ngejelasin doang. Berita-berita. Namanya juga khobar. Bu, ada anggota DPR seenaknya bicara. Nggak ada manusia yang sempurna. Termasuk Nabi Muhammad pun tidak sempurna. Nabi juga banyak kekurangannya. Kurang ajar. Tuh cocomoran enak banget ngomong. Kurang ajar tidak? Kalau nggak ngerti agama, jangan ngomong agama. Jangan, hati-hati. Kalau nggak tahu agama, nggak usah cerita agama. Kalau belum kenal Nabi, belajar. Jangan seenaknya mengatakan Nabi tidak sempurna. Nabi mau diukur dengan ukuran anggota DPR yang banyak korupsi. Yang nggak bisa. Saya mau tanya saudara, Nabi sempurna tidak? Yakin? Percaya? Beriman? Sallu ala Nabi. Nah, makanya kenapa saya melihat bahwa pemaparan dalil-dalil ini sangat penting. Wah, kalau kita paparkan banyak dalilnya. Yang keempat, saudara. Yang keempat, Allah menyatakan dalam Al-Quran tentang akhlak kita punya Nabi. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi akhlaqi nabiyyihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau ya Muhammad betul-betul sungguh-sungguh memiliki akhlak yang azim. Allah enggak mengatakan akhlak yang karimah, akhlak yang hasanah. Yang Allah katakan akhlak yang azim. Azim. Akhlak yang sangat agung. Kalau sudah dikatakan agung, saudara, ya terpuji, ya baik, ya bagus, ya indah, ya istimewa, sempurna, tanpa cacat sedikit pun, saudara. Nah ini makanya tadi dari awal saya sudah katakan, saudara, akhlak Nabi ini, saudara,
sudah dijamin oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Allah yang memberikan pernyataan, Allah yang maha sempurna dan Allah yang maha mengetahui. Ya ahlan wa sahlan Habib Muhsin bin Zaid Al-Attas dengan tamu kita. Ini Ustadz Abi dari Medan, Sumatera Utara. Tafadhol, silakan. Jadi saudara, kalau Allah sudah menyatakan Nabi itu memiliki akhlak yang azim, jangan lupa ini syahadatul ilahiyah. Ini merupakan kesaksian ilahi. Ini sertifikat akhirat, sertifikat Quran yang diberikan untuk Nabi alaihi salatu wassalam bahwa beliau memiliki akhlak yang sangat agung. Yang memberikan sertifikat ini, pernyataan ini, ikrar ini adalah Allah yang maha mengetahui tentang segala sesuatu. Saudara, Allah yang maha tahu tentang apa yang diucapkan oleh Nabi di depan umatnya dan apa yang diucapkan oleh Nabi di belakang umatnya, saudara. Allah yang maha mengetahui apa yang dilakukan oleh Nabi di depan umatnya dan apa yang dilakukan oleh Nabi di belakang umatnya, saudara. Bahkan Allah maha mengetahui apa yang terlintas di benak Nabi kita sekalipun, saudara. Allah yang maha tahu itulah tentang semua seluk-beluk kehidupan Nabi yang memberikan kesaksian, pernyataan bahwa akhlak Nabi adil, sangat agung dan sempurna, saudara. Alhamdulillah. Jadi ini juga bukti, saudara. Enggak nantinya Nabi mendapatkan kesaksian, ikrar, sertifikat semacam ini kalau Nabi enggak sempurna. Kalau akhlaknya enggak sempurna, enggak disebut khuluqin azim, saudara. Azim, agung, saudara. Saking sempurnanya. Alhamdulillah. Yang kelima, lanjut. Nah, yang kelima Allah menyatakan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala li nabiyhi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Nabi, wahai Rasul, melainkan sebagai rahmat untuk semesta alam. Menarik, saudara. Rahmat untuk semesta alam, enggak tanggung-tanggung. Apa sih maksudnya lil alamin? Alamin, semesta alam itu apa sih maksudnya? Para ulama mengartikan al-alamin itu masih Allah. Apa saja selain Allah atau semua makhluk apa saja yang diciptakan oleh Allah itu adalah alamin. Jadi kita punya Nabi diutus oleh Allah sebagai rahmat untuk semua makhluk di alam semesta ini, saudara. Ya, Nabi kita, saudara, merupakan rahmat bagi umat manusia, rahmat bagi alam malaikat, rahmat bagi alam jinnya, rahmat bagi alam tumbuhannya, rahmat bagi alam haiwannya, rahmat untuk apa saja yang ada di alam semesta ini, saudara. Nah, kalau ada manusia, saudara, tadi dikatakan akhlak yang azim, jelas, sempurna. Apalagi kalau udah dikatakan rahmatan lil alamin, sempurna. Mustahil manusia yang tidak sempurna bisa menjadi rahmatan lil alamin, mustahil. Tapi kenapa Nabi menjadi rahmatan lil alamin? Karena beliau sempurna. Ayat ini saja satu, saudara, kata para ulama, cukup ayat ini aja satu. Kalau diturunkan satu ayat ini saja sudah cukup jadi dalil kalau Muhammad manusia sempurna. Apalagi ada ayat-ayat yang lainnya. Alhamdulillah. Jadi kesimpulannya dari 5 dalil yang saya kemukakan pada malam hari ini dan beberapa waktu lalu di pengajian Haji Hamdani juga di Kebon Jeruk ini, kita harus semakin yakin bahwa Nabi kita manusia sempurna. Alhamdulillah. Lanjut. Nah, di sini yang saya mau sampaikan, saudara. Karena Nabi adalah manusia yang sempurna, maka kita jangan ragu untuk mensuri tauladani Nabi. Allah sudah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu sekalian di dalam diri Rasulullah ada uswatun hasanah. Jadi Nabi itu suri tauladan.
Suri tauladan dalam segala aspek kehidupan. Bukan dalam sholat aja, bukan dalam ibadah saja. Mau itu ibadah, mau itu muamalah, itu urusan dunia dan akhirat. Nabi kita merupakan uswatun hasanah. Jadi Nabi ini uswatun hasanah, suri tauladan di segala sektor kehidupan. Makanya ayo kalau kita mengaku sebagai seorang muslim yang beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan pernah ragu untuk menjadikan Nabi sebagai uswatun hasanah. Siapapun kita. Oh, ada yang berumah tangga, jadikan Nabi sebagai suri tauladan dalam berumah tangga. Oh, ada yang berniaga, berbisnis, berdagang, jadikan Nabi sebagai uswah suri tauladan dalam berbisnis, berniaga dan berdagangnya. Bagaimana sih dulu Nabi berkeluarga? Oh, Nabi menjalankan segala kewajibannya. Oh, Nabi menyampaikan hak daripada pasangan hidupnya. Saudara, Nabi itu suri tauladan bagi kaum lelaki maupun kaum perempuan. Bagaimana berumah tangga yang baik? Nabi mengajarkan kita bangun rumah tangga atas dasar iman dan takwa kepada Allah. Bangun rumah tangga dengan menjalankan kewajiban di dalam rumah tangga. Suami, jalankan kewajiban suami. Istri, jalankan kewajiban istri. Saudara, dan berikan hak pasangan hidup kita, jangan pak dikurangi. Saudara, suami berikan hak-hak istrinya tanpa dikurangi. Istri berikan hak-hak suaminya tanpa dikurangi. Nabi suri tauladan dalam kehidupan rumah, begitu juga dalam dunia niaga. Nabi nggak pernah nipu, Nabi nggak bohong, Nabi nggak ngurangin timbangan, Nabi nggak ngurangin literan, saudara. Jujur amanat dalam berdagang. Sampai Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha, saudara, takjub, terheran-heran melihat jujurnya Nabi, amanatnya Nabi pada saat menjalankan perniagaan milik Siti Khadijah. Subhanallah, Siti Khadijah ketika itu, saudara, seorang janda yang kaya raya, hartawati daripada kota Mekah, saudagar perempuan. Takjub melihat Nabi berdagang luar biasa, jujurnya, adilnya, nggak pernah berdusta dalam laporannya. Subhanallah. Nah, jadi kalau kita berdagang, contoh Nabi dong. Begitu juga kalau kita jadi guru, jadi ulama, jadi dai, wajib menjadikan Nabi sebagai suri tauladan. Nah, bagaimana sih Nabi menjadi suri tauladan dalam dunia dakwah? Apa yang diucapkan oleh Nabi dan apa yang dilakukan oleh Nabi seiring sejalan. Sebelum Nabi mengajak orang lain berakhlak mulia, beliau sudah berakhlak mulia. Sebelum Nabi mengajak orang lain berbuat baik, beliau sudah berbuat baik. Nah, jadi kita lihat bagaimana Nabi harus kita jadikan suri tauladan. Ulama wajib menjadikan Nabi sebagai suri tauladan. Begitu juga Umaro. Kalau jadi pemimpin penguasa, contoh Nabi dong. Nabi saat menjadi pemimpin umat, pemimpin negara, saudara, bagaimana adilnya, bagaimana penyayang rakyatnya, bagaimana pembela daripada kaum lemahnya, saudara, bagaimana beliau berjuang mensejahterakan umatnya satu negeri. Nggak ada Nabi korupsi, nggak ada sahabat-sahabatnya korupsi, saudara, bersih. Jadi kalau ngaku Islam, contoh Nabi dong. Betul? Begitu saya mau tanya semua di sini, siap contoh Nabi? Siap ikuti Nabi? Siap taati Nabi? Takbir! Berkenaan dengan ini, akhirnya mari kita lihat apa yang Allah firmankan dalam ayat yang lain. Ini menarik, saudara. Allah nyatakan dalam ayat yang lain, faqala ta'ala li nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Shadaqallahul azim. Indah ini ayat. Luar biasa, saudara. Singkat, padat, ringkas, jelas. Saudara, benar-benar jami'ul khairat, saudara. Untuk kita mencontoh Nabi. Apa dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang kita baca tadi? Qul, kata Allah kepada Nabi. Hei Rasul, hei Nabi, qul, katakanlah. Katakan kepada kau punya umat itu semua. Katakan,
kepada sahabatmu, keluargamu, umatmu, katakan kepada mereka. Apa yang harus dikatakan? Katakan kepada mereka, in kuntum tuhibbunallah. Jika kamu sekalian, hei umatku, sungguh-sungguh cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Maksudnya ikuti Nabi. Ikuti dong Nabi. Ikuti Nabi kalau betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah karena itu saudara, ada janji. Siapa yang ikuti Nabi, yuhibbukumullah, niscaya pasti, niscaya Allah akan mencintai kamu sekalian. Dari ayat yang barusan kita sampaikan ini, saudara, ada dua perkara penting. Pertama, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jadi Allah mengatakan kepada Nabi, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Yang pertama, kalau kamu cinta kepada Allah, ikuti Nabi dong. Itu bagian pertama. Kalau cinta kepada Allah, ikuti Nabi. Ikut Nabi itu bukti cinta kepada Allah. Ikuti Nabi itu syarat cinta kepada Allah. Belum cinta kepada Allah kalau kita tidak ikut Nabi. Yang kedua, yuhibbukumullah. Kalau kamu ikut Nabi, yuhibbukumullah, niscaya Allah pasti mencintai kamu. Jadi apa artinya? Kesimpulannya, siapa cinta kepada Allah, wajib ikut Nabi. Dan siapa mau dicintai Allah, wajib ikut Nabi. Jadi ikut Nabi itu, ittiba'un Nabi, mutaba'atir Rasul alaihi salatu wassalam, itu merupakan syarat mencintai Allah dan dicintai oleh Allah. Subhanallah. Jadi nggak ada alasan kita meninggalkan Nabi. Ikuti Nabi. Nabi suruh sholat ya sholat. Nabi suruh puasa ya puasa. Nabi suruh zakat ya zakat. Nabi larang minuman keras. Nabi larang berzinah. Nabi larang judi. Ya jangan kita kerjakan. Nabi mengajarkan kita pencuri potong tangan. Ya potong. Jangan jadi penguasa sok tahu, sok pinter, sok lebih hebat dari Allah, lebih pintar dari Allah, lebih adil dari Allah. Jangan mengatakan potong tangan tuh tidak manusiawi, melanggar HAM, kadaluarsa, kurang ajar. Itu ajaran Nabi, saudara. Allah yang mengajarkan Nabi, pencuri potong tangan, penzina kalau dia belum muhson cambuk 100 kali. Kalau dia sudah muhson, dirajam sampai mati. Ini hukum Allah yang dibawa Nabi, yang wajib kita jalankan. Minuman keras haram, ya jangan diminum. Pemerintah ikut Nabi. Kalau minuman keras haram, ya jangan pabrik minuman keras diizinkan. Betul? Judi halal haram? Halal haram. Anggota dewan pada main judi. Ini gimana ceritanya? Saudara, makanya kalau sekarang ada yang tanya, Habib, kenapa ini sekarang terjadi huru hara di mana-mana? Bakar-bakaran, saudara, hantam-hantaman terjadi di mana-mana saat ini. Kenapa? Sebabnya satu, karena kita rame-rame ninggalin Nabi. Ya, kita merayakan maulidnya, kita memang berselawat untuknya, saudara. Tapi cinta kepada Nabi enggak cukup hanya dengan bersolawat. Cinta kepada Nabi enggak cukup hanya dengan memperingati maulid. Cinta kepada Nabi harus kita buktikan dengan kita tunduk patuh kepada semua aturan Nabi. Baru kita dapat keberkahan. Baru yuhibbukumullah, Allah cinta kamu sekalian. Kalau Allah cinta, Allah enggak bikin kerusuhan buat kita, saudara. Kalau Allah cinta kepada kita, dijaga berkah keamanannya, berkah politiknya, berkah ekonominya, berkah masyarakatnya, berkah negaranya. Kalau Allah cinta kita, berkah segala-galanya. Tapi bagaimana supaya Allah cinta? Ikut Nabi dong. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kira-kira jelas tidak? Nah sekarang saya mau tanya, minuman keras haram tidak? Jawab yang kompak, haram tidak? Di Indonesia pabriknya ada gak? Diizinin gak? Judi halal apa haram? Halal apa haram?
Nah di Indonesia tempat judi ada gak? Berzina halal apa haram? Ayo jawab yang keempat, halal apa haram? Tempat pelacuran di Indonesia ada tidak? Apa saudara? Hukum Allah dilanggar. Allah udah kasih tahu pencuri potong tangan. Kalau orang baru nyuri saudara, nyuri hanya dengan nisabnya saudara. Yang gak seberapa itu nisab saudara. Kalau dia nyuri 5 juta, 6 juta, katakan 10 juta udah dipotong tangan. Maka dia nggak berani korupsi 1 miliar. Nggak berani korupsi 1 triliun. Saudara. Oh kalau ada orang mencuri dipotong tangan. Itu pelajaran buat yang lain. Mikir kalau mereka mau nyuri. Mikir mereka kalau korupsi. Wah kalau saya korupsi dipotong tangan saya. Mau di mana beli tangan? Nggak ada pabriknya saudara. Jadi syariat Islam jangan cuma dilihat, wah potong tangan, kejam, kadaluarsa, melanggar HAM. Potong tangan itu satu dipotong tangannya, jutaan orang nggak berani mencuri lagi. Satu dipotong tangannya, jutaan orang selamat daripada korban korupsi. Betul? Nah sekarang di Indonesia ini kenapa rusak begini? Ya karena korupsi dibiarkan. Orang korupsi habis-habisan saudara. Nah sekarang ada yang bertanya kenapa pengangguran banyak? Bagaimana pengangguran gak banyak? Pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan, sampai BUMN yang milik negara digarong habis-habisan. Teriaknya efisiensi, efisiensi. Kita mesti hemat. Korbannya orang di PHK. Saudara, sementara 28 menteri sampai 30 wakil menteri, maaf, 30 wakil menteri bisa rangkap jabatan. Jabatan itu gajinya ratusan juta. Wakil menteri cukup kasih jabatan wakil menteri, suruh kerja. Gaji ratusan juta, kerja yang baik. Nggak usah dikasih rangkap jabatan lagi. Masih banyak sarjana di Indonesia yang pengangguran, betul? Bahkan ada sarjana yang jadi tukang ojek, betul? Kasih mereka kerja, beri mereka kesempatan. Masya Allah. Gila, saudara, BUMN pada bangkrut. Saudara, PLN bangkrut, nggak ada saingan bisa bangkrut. Padahal masyarakat nggak ada yang ngutang di PLN. Ayo saya tanya, ada bayar listrik ngutang? Ada bayar listrik ngutang? Sehari lu telat bayar, dimatiin lu punya listrik. Betul? Bayar listrik tepat waktu, nggak ada ngutangnya saudara. Rugi ke PLN. Ini apa ceritanya? Saudara, ini bukan rugi dagang, rugi di korupsi, rugi dirampok, banyak maling di BUMN kita, betul? Banyak apa? Banyak apa? Banyak maling, saudara. Bahkan ada beberapa menteri punya jabatan sampai 10 jabatan, 15 jabatan, 20 jabatan, rakus, serakah. Orang di mana-mana pada kelaparan, di mana-mana orang nyari kerja susah. Itu jabatan dibagi-bagi seenaknya. Ya udah gitu kurang ajar saudara. Kita lihat kenapa sih BUMN milik negara bisa rugi? Bagaimana nggak rugi saudara? Ada pelawak, artis, influencer, buzzer, bahkan orang yang suka menghina agama, saudara, diangkat jadi komisaris di BUMN. Kurang ajar. Ini ngurus negara bukan bercanda saudara. Kalau serius ngurus negara, cari yang ahli, letakkan dia sebagai komisaris BUMN. Itu kerja ngurus negara. Tapi yang diambil buzzer, pelawak, influencer saudara. Apa? Bahkan ada koruptor yang diangkat juga jadi komisaris. Ini lagi ngurus negara, saudara. Apalagi bercanda. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Tahu-tahu rakyat disuruh bayar pajak yang tinggi. Lu ketawa lu alain sendiri lu. Ini gua tahu nih ketawa nih kena pajak gede deh. Lanjut. Pajak di mana-mana naik, nggak tanggung-tanggung. Ada yang naik 250%, ada yang naik 300%, ada yang naik 1000%. Di Cirebon ada yang naik 1000% sudah. Yang biasanya bayar pajak tiap tahun cuma 6,5 juta, jadi 65 juta tahun ini. Ini ada apa? Kok rakyat diperes-peresin? Akhirnya Allah bongkar kemarin. Ada yang lihat slip gajinya anggota dewan sudah.
Ternyata di sip gaji anggota dewan, pajaknya dibayar oleh negara. Kurang ajar saudara. Rakyat miskin dicekek, disuruh bayar pajak buat bayar utang negara. Anggota dewan yang sudah kaya raya dibebaskan dari pajak. Kurang ajar. Mestinya rakyat kecil jangan bayar pajak. Betul. Anggota DPR yang gajinya ratusan juta bayar pajak. Betul. Ini dibalik. Anggota DPR bebas pajak. Ada pajak tapi negara yang bayar. Masya Allah. Giliran rakyat gue tanya, lu pernah dibayarin sama negara lu pajak? Hah? PBB ada dibayarin sama negara? Ada gak dibayarin? Ngaku. Sedih banget nasib lu. Yang sebelah sini ada yang dibayarin gak lu pajak lu? Ada PPN dibayarin PPN. Kalau bayar listrik tiap bulan dibayarin. Ada dibayarin. Oh mungkin ibu-ibu kali yang dibayarin ibu-ibu. Ibu kayaknya senyum aja dari tadi dibayarin lu pajaknya. Nah kok nggak dibayarin senyum? Girang banget. Astagfirullahaladzim. Jujur kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Nah ini yang menyebabkan rakyat marah. Nah begitu rakyat marah, protes. Rakyat dikatain tolol. Akhirnya ngatain tolol tadi rumahnya dijarah. Ketemu ijazahnya di SMP. Nilainya 6 semua. Ternyata orang tolol ngatain rakyat tolol. Kacau tidak? Kacau tidak? Makanya jaga mulut. Jangan sembarangan kasar kepada rakyat. Saya nggak dukung, nggak boleh kita ngejarah begitu, nggak boleh, haram saudara. Tapi saya secara ilmu sosial kemasyarakatan, begitu juga ilmu komunikasi dan juga ilmu psikologi, saudara, ya jangan salahkan rakyat yang lagi lapar, haus, dahaga, nyari kerja susah, dikatain tolol, saudara protes nggak diperhatiin, marah, wajar tidak? Wajar tidak? Makanya kalau rakyat nggak mau marah, jangan begitu. Atur negara yang bagus. Orang-orang miskin bebasin dari pajak, betul? Betul. Orang kaya naikin pajaknya saudara. Mau pajak 1000% terserah. Orang miskin jangan. Setuju tidak? Setuju tidak? Takbir. Ini enggak, ibu-ibu teriak. Cabai mahal. Dijawab sama pejabat, sono nanam sendiri. Nah, kok begitu jawabnya? Kurang ajar gak? Kurang ajar gak? Bapak-bapak teriak, listrik mahal. Pejabat jawab, lu jangan pasang listrik. Kurang ajar, kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Ada lagi yang teriak nih, saudara, tukang ojol. Tahu ojol kan, ini ojek. Ini ojol lagi ngetop nih sekarang nih. Hidup ojol. Lu takut banget hidup lu ngomong. Nggak ditangkap di sini, nggak ada brimob. Hidup ojol. Takbir. Sebelah sini, hidup ojol. Takbir. Kita doain yang meninggal dunia kemarin, semoga dirahmati Allah. Saudara Afan, saudara menjadi korban kezaliman, semoga Allah rahmati. Allah terima segala amalnya, Allah maafkan segala kesalahannya. Amin ya rabbal alamin. Tukang ojek ngeluh bensin mahal. Saudara, pejabat jawab seenaknya, ya lu nggak usah beli bensin. Nah terus kalau nggak usah beli bensin, tukang ojek menarik pakai apa? Pakai air kencing. Nah, kan dia mau narik mesti beli bensin, betul? Bensinnya mahal, kesian nggak tukang ojek? Aplikatornya mahal juga. Tukang ojek aplikatornya sekarang berapa persen Habib Hanif? Ada berapa? Hah? Lu tukang ojek lu. Nah, gue demen. Tukang ojek ikut ngaji, bagus gak? Berapa? 20%? 20% saudara. Allah saja yang memberikan rizki kepada umat manusia. Itu mengenakan zakat cuma 2,5%. Ini sekarang perusahaan aplikator saudara, baik itu Grab, ojek, apa segala macam, harus bayar aplikatornya saudara. Setiap ada penumpang potong 20%. Gede banget.
Nah, saya tanya, kalau gitu ojol susah gak? Sengsara gak? Kenapa baru sekarang lu ngamuk? Masya Allah. Nah sekarang kalau model begitu tukang ojek marah, wajar gak? Wajar tidak? Wajar tidak? Yang marah dilindes sama Brimob, emang wajar tuh dilindes? Kurang ajar gak? Kurang ajar tidak? Makanya dari dulu saya saranin Brimob dibubarin aja, dibubarin. Setuju? Setuju? Setuju Brimob dibubarin? Takbir! Hidup ojol! Takbir! Tapi jangan hidup-hidup besok lu ada pansor lu begini, dilindes lagi, jangan! Jaga diri, jaga keselamatan. Betul? Betul? Nah, tapi sekarang semua jadi terbuka dengan peristiwa ini. Saudara, kalau ada protes dari rakyat, itu hadapi dengan baik, dengan santun. Saudara, ini mahasiswa teriak-teriak di mana-mana, Indonesia gelap, Indonesia gelap. Ada menteri yang jawab, muka lu yang gelap. Kalau lu bilang Indonesia gelap, sono, keluar aja dari Indonesia. Kayak Indonesia punya bapak moyang. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Begitu juga sama yang protes-protes pajak. Apa dia bilang? Kalau nggak mau bayar pajak, keluar dari Indonesia. Ini rakyat, jangan coba-coba kritik pemerintah. Karena apa jasa kalian kepada negara? Pusing. Udah jangan diterusin dah. Udah kira mana udah gigi 2 masalahnya. Gua naik gigi 3, kacau balau udah. Terus lanjut. Saudara, siapa bilang nih rakyat nggak punya jasa sama negara? Jaga ketengoran lu. Jangan lu sembarang ngomong. Saya mau tanya nih semua nih, jujur nih semua, ibu, bapak, semua jawab. Saya mau tanya, kita bayar listrik PLN, ada pajaknya gak? Jawab yang kompak, ada pajaknya gak? Bayar air, ada pajaknya gak? Beli segala makanan itu di mini market, ada pajaknya gak? Makan di restoran, ada pajaknya gak? Ini anak-anak muda beli peci, ada pajaknya gak? Ibu-ibu beli jilbab, beli kerudungnya semua, ada pajaknya tidak? Semua. Sampai ibu-ibu beranak tuh, anak baru grit keluar, pajak ada. Ada pajak, melahirkan dengan pajak juga. Gila nih negeri, cuma buang angin yang belum ada pajaknya. Makanya sebelum ada pajak, buang angin dah yang banyak. Dikit lagi bakal ada pajak, harta bertahak lagi ada pajak yang dah. Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Nah itu yang membuat rakyat marah, saudara. Begitu rakyat marah, bukan dijawab, marah pajak dinaikin. Menterinya pakai jawab. Pajak itu kan sama dengan zakat. Ayo rame-rame. Lu nya yang kompak dong. Ayo lagi. Bu, lagi bu. Lagi. Tuh orang kalau dijain sakit hatinya dalam. Saya dulu masih kecil, lagi berantem sama orang. Biar kata kita menang, terus teman-teman ngeledek kita. Itu sakit hatinya 7 turunan loh. Lu paham gak? Orang Betawi kan kalau ngeledek orang begitu. Ayo rame-rame. Waktu ngomong, Bu, katanya pajak sama zakat. Katanya pajak sama zakat. Kenceng. Pajak sama zakat. Astagfirullahaladzim. Kacau tidak? Kacau tidak? Sikat aja bu ya. Zakat itu dalam Islam dikenakan buat orang-orang kaya. Yang miskin nggak wajib zakat. Kecuali zakat fitrah. Itu pun kalau ada sedikit kelebihan dalam makanan pokoknya, saudara. Dan zakat itu diambil dari orang kaya, diberikan kepada orang miskin. Itu zakat. Adil tidak Allah? Bagus tidak Islam? Indah tidak ajaran Nabi? Sallu ala Nabi. Kalau pajak enggak.
pajak diambil dari si kaya, bahkan dari si miskin. Bahkan tadi saya sudah buktikan, anggota dewan gak ditarik pajak. Yang miskin ditarik pajak, saudara. Sampai tukang ojek dikenain pajak juga. Coba kita lihat, jadi orang miskin diambil pajak buat ngempanin orang kaya. Maka itu saya tanya, pajak zakat sama atau beda? Sama atau beda? Maka itu saya udah himbau di mana-mana. Hei masyarakat, rakyat Indonesia. Kalau ada pajak yang kau tidak mampu bayar, pajak yang mencekik, pajak yang zolim, tidak usah bayar. Tidak usah bayar, saudara. Enggak usah. Pajak itu salah satu syarat ya saudara. Enggak boleh mencekik masyarakat. Pajak itu ada syaratnya dalam Islam. Pajak itu syarat kalau mau ngambil pajak, satu, saudara, enggak boleh ngambil dari yang enggak mampu. Dua, enggak boleh ngambil pajak dari kebutuhan pokok masyarakat. Kebutuhan pokok seperti makanan, minuman yang penting-penting, enggak boleh diambil pajak, saudara. Dan yang ketiga, ada syaratnya lagi, saudara. Pajak itu jangan dikorupsi. Pajak itu betul-betul digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi pajak ada syarat. Lalu bagaimana kalau pajak dikorupsi? Nggak usah bayar. Jangan kita ngempani para pejabat-pejabat korup, manusia-manusia rakus, serakah. Jangan diempani. Setuju tidak? Kecuali kalau korupsinya dibasmi, ngelola pajaknya bagus, yang dikenain sama orang-orangnya mampu saja, baru kita wajib bayar zakat. Zakat emang wajib. Wajib kita bayar pajak, saudara. Jadi kalau orang miskin nggak wajib. Kenapa jadi orang miskin ditekan-tekan, dipaksa-paksa, saudara? Nah itu pun kita wajib untuk bayar pajak. Kalau pajaknya nggak dikorupsi. Nah sekarang kita lihat korupsinya nggak kira-kira triliun-triliunan. Ayo saya mau tanya sini nih, ini semua nih orang kelapa dua nih. Udah pernah lihat duit triliunan belum? Udah lihat belum? Belum. Gue jadi kaget, udah belum? Belum. Kesian loh. Ini yang sebelah sini udah belum? Udah belum? Sama sekali belum. Lihat 10 miliar. Kalau triliun, apalagi. Ibu-ibu pernah, Bu? Ibu pernah? Kesian. Ngaku lagi, Bu, sekali lagi, Bu, saya mau dengar. Udah pernah belum? Sama. Saya juga nggak pernah ngeliat. Masya Allah. Begitu sekali lagi saya tanya nih, saya tanya. Jadi terjadinya kerusuhan ini lagi-lagi karena kita banyak meninggalkan ajaran Nabi. Jadi solusinya bagaimana? Ya solusinya yuk rame-rame kita iman takwa kepada Allah. Kita jadikan Nabi sebagai uswah hasanah. Gak usah khawatir. Ini ribut-ribut begini akan redam dengan sendirinya melewat pertolongan Allah. Tapi kalau dengan teguran-teguran Allah semacam ini kita makin jauh dari Allah, kita nggak mau beriman bertakwa kepada Allah, kita semakin banyak berbuat maksiat, kerusuhannya akan semakin membesar, korbannya akan semakin banyak. Na'udzubillah min dalik. Jadi kalau negeri ini mau aman, bagaimana caranya? Ya tingkatkan iman, takwa kepada Allah. Ikuti Nabi, jadikan sebagai uswah. Nah ada lagi yang ketiga, saudara, perkuat persaudaraan kita. Ini sekarang kondisi tidak menentu. Saya minta umat Islam dimanapun berada, bikin posko-posko keamanan di kampung masing-masing. Jaga rumah kita, jaga masjid kita, jaga majelis kita, jaga pesantren kita, jaga gang kita, jaga kampung kita. Jangan sampai ada perusuh-perusuh yang masuk, yang mengganggu keluarga kita atau keluarga tetangga kita. Jangan berharap, oh ini keamanan nanti akan ditangani oleh TNI dan Polri. Jangan ngarepin. Saudara, polisi sekarang, saudara jaga dirinya aja dia bingung. Bagaimana dia mau jagain kita, betul? Bagaimana nggak bingung? Dia di jalanan duber-uber berakyat. Betul? Betul? Terus kita minta dijagain sama polisi. Ya. Kira-kira jelas tidak? Bisa jaga diri, bisa jaga rumah, bisa jaga warga, bisa jaga wilayah. Takbir. Sallu ala Nabi. Terus ada yang nanya, Habib kita turun kapan? Lu udah gatal turun loh. Jawab jangan. Jawab jangan.
umat turun nggak turun, ini umat Islam nih yang ngaji nih, ikuti komando ulama. Kalau ulama belum kasih komando, jangan turun. Sebab apa? Sekarang banyak kepentingan menunggangi semua gerakan, saudara. Masing-masing punya kepentingan politik. Tapi nggak usah khawatir. Habaib dan ulama yang istiqomah tidak akan meninggalkan umat, tidak akan melupakan rakyat, tidak. Para habaib ulama sekarang ini bukan diam, mereka terus mengawasi, mereka terus memonitor apa yang sedang terjadi, saudara. Pada saatnya kalau memang negeri ini, saudara, sudah tidak bisa ditangani kecuali umat harus turun, maka habaib dan ulama akan memberikan komandonya. Maka itu saya mau tanya, kalau ulama dan habaib memberikan komando, siap ikut? Kalau diminta turun, siap turun? Angkat tangan semua, takbir. Angkat tangan semua sampai belakang, takbir. Takbir. Sallu ala nabi. Siap ikut habaib, siap ikut ulama, siap jaga agama, siap jaga negara. Takbir. Sallu ala nabi. Bukan ulama, bukan diam. Habaib ulama di mana-mana mereka saling berkomunikasi. Habib ini bagaimana? Kiai ini bagaimana? Ini umat harus diapain? Ini udah banyak yang tanya. Semua komunikasi, saudara, bukan tidak. Saudara, kita tetap berharap, saudara, apa yang menjadi tuntutan rakyat diperhatikan oleh pemerintah. Betul? Betul? Oh, rakyat minta ganti Kapolri. Ya ganti aja, kenapa sih? Susah amat kayak jenderal di Indonesia, nggak ada yang lebih bagus. Saya mau tanya, jenderal polisi di Indonesia yang baik ada tidak? Yang bagus ada tidak? Ya ganti sama yang baik. Betul? Setuju? Ada menteri yang terlibat judi, menteri yang terlibat korupsi, saudara, menteri yang terlibat pelanggaran HAM. Umat minta copot, ya copot aja. Betul? Betul? Sekarang saya mau tanya, menteri-menteri, calon menteri bangsa Indonesia yang pintar banyak tidak? Jawab, yang pintar banyak tidak? Yang baik banyak tidak? Yang bisa jadi menteri banyak tidak? Kenapa yang diangkat yang bermasalah? Simpel, saudara, simpel. Apa nih tuntutan rakyat? Oh, mereka minta supaya DPR itu betul-betul mewakili suara rakyat. Ya wakili dong. Jangan DPR hanya ngurusin gaji naik, tunjangan naik, buat rumah naik. Pikirin apa yang rakyat minta. Oh, rakyat minta DPR kritik presiden. DPR suarakan suara rakyat ke presiden. Suarakan. Karena DPR itu wakil rakyat, makanya kalau begitu rakyat gak marah. Betul? Betul? Begitu juga polisi, kalau gak mau dimusuhin rakyat, yang baik sama rakyat. Betul? Betul? Saya mau tanya, kalau polisinya santun, ramah, baik, cinta tidak? Jawab, saudara, kalau polisinya baik, santun, ramah, cinta tidak? Hormat tidak? Sayang tidak? Kalau mereka baik, begitu mereka diganggu, kita bela polisi, saudara. Ini sekarang selama ini, saudara, ada orang hilang ayam ngelapor jadi hilang kambing. Ini gimana ceritanya? Sebulan yang lalu ada perempuan melapor, saudara, ke kepolisian. Pak, saya diancam. Sampai 3 kali ngelapor, nggak diladenin. Bulan besoknya dia dibunuh sama yang ngancam, saudara. Orang kalau rakyat melapor, dengerin. Saudara, walaupun tuh rakyat nggak punya duit buat operasional, kan ngelapor, saya diancam Pak, saya mau dibunuh Pak, yang ngelapor perempuan lagi, saya diancam Pak, tolong jaga saya Pak. Itu tugas polisi, jaga dong, bela dong. Siapa yang ngancam, tangkap. Ini nggak diladenin sampai tuh perempuan dibunuh, saudara. Nah, perilaku semacam ini dilakukan polisi udah terlalu sering. Saya punya santri 6 orang ngawal, nggak salah, nggak punya dosa, dibunuh, diculik, disiksa, dibunuh, habis dibunuh difitnah lagi. Saya mau tanya, itu yang melakukannya siapa? Jawab yang kompak, yang melakukannya siapa? Siapa? Saudara, ratusan orang di Kanjuruhan, saudara, pada saat nonton bola ribut, saudara, disemprot gas air mata, sampai 100 berapa yang meninggal dunia, saudara. Siapa itu punya kerjaan? Polisi itu memperbaiki diri. Kalau polisi memperbaiki diri, rakyat hormat kok sama polisi. Betul? Betul? Udah terlalu sering polisi begitu. Apalagi sekarang, rakyat kumpul depan DPR. Mau teriak, diemin dia teriak.
saudara. Nggak usah disemprot, nggak usah pakai gas air mata. Saya ngalami saudara berapa hebat itu perihnya gas air mata. Berapa hebat itu nyeseknya dada perihnya mata saudara. Bukan satu selongsong saudara, hampir 10 selongsong jatuh di kaki saya. Pada saat yaitu aksi 411, saya di atas mobil komando saudara. Ditembak langsung ke arah tempat kita berada saudara. Semua jatuh itu di atas mobil saudara. Habib Muksen ada damping saya waktu itu saudara. Kita rasakan, bagaimana mata perih, bagaimana napas sesak saudara. Ada apa? Nah kemudian saudara Brimob dipersenjatai dengan senjata yang canggih. Untuk apa? Brimob dipersenjatai dengan senjata yang canggih. Untuk perang lawan siapa? Perang lawan rakyat. Yang mesti dipersenjatai dengan senjata canggih itu tentara. Angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara. Persenjatai dengan senjata yang canggih. Untuk jaga negara dari serangan musuh. Betul? Lah kok Brimob saudara diberikan senjata yang canggih. Bahkan mereka memiliki sejumlah peralatan yang lebih hebat daripada tentara saudara. Untuk apa? Untuk perang dengan rakyat. Hati-hati. Brimob sebanyak apapun di negeri ini, kalau mau perang lawan rakyat tidak akan menang. Takbir. Hidup rakyat. Hidup rakyat. Hidup NKRI. Hidup Islam. Takbir. Sallu ala Nabi. Jangan, malah dulu kita usulkan surat Brimob itu dibubarkan saja. Karena polisi nggak perlu punya pasukan tempur. Kita udah punya tentara buat pasukan tempur. Densus 88 bubarkan saja. Karena pasukan anti teroris tentara juga sudah punya. Nggak perlu repot-repot dari polisi. Lalu ditanya, kalau bubar Brimobnya jadi apa, Beb? Jadiin tentara. Suruh mereka masuk jadi angkatan darat. Suruh mereka masuk jadi angkatan laut. Kalau memang mereka mau bertempur, masuk jadi tentara, bukan jadi Brimob. Brimob itu kalau di masa-masa kita perang, saudara, lawan penjajah, silakan. Ini udah gak ada, saudara. Brimob bubarkan, anggota Brimobnya masukin jadi tentara, saudara, supaya mereka tidak semena-mena. Mereka merasa super body, merasa orang semua takut sama dia, seenaknya. Itulah yang terjadi. Sampai supir ojol, saudara, dilindas. Oh, mereka beralasan. Ini karena supirnya panik, supirnya takut. Sebab udah dikerubutin orang, takut nanti dibuka pintunya. Saudara, itu kendaraan yang digunakan oleh Brimob, itu pintunya nggak gampang dibuka, saudara. 20 orang suruh buka pintunya, nggak bakal bisa dibuka, saudara. Kacanya Anda gedor dengan martil, nggak gampang pecah, saudara. Jadi itu alasan. Mestinya ketika dikasih tahu ada orang di depan, berhenti, jangan langsung dilindas, saudara. Jangan orang kasih tahu, panik tidak menjadi alasan. Kecuali kalau mobilnya gampang dipecahin, kecuali kalau pintunya gampang dibuka, mobil biasa. Oh, masih bisa dimaklumi kalau dia itu panik ingin melarikan diri. Ini kalau mobil-mobil jenis yang melindas ojol, nggak begitu, saudara. Nggak gampang Anda buka dari luar. Itu bajaknya kuat, saudara. Nggak gampang Anda lempar dengan api pun nggak kebakar dalamnya. Masya Allah. Saudara, sekarang ini yuk kita jaga ketenangan. Kita minta Bapak Presiden, satu, segera mencopot Kapolri. Setuju? Setuju. Yang kedua, Presiden supaya segera mengganti semua menteri-menteri dari geng Jokowi, berhentikan. Setuju tidak? Setuju tidak? Kalau itu dilakukan oleh Prabowo, saya yakin umat di mana-mana akan mendukung beliau, saudara. Ulama dan habaib akan merapat, saudara. Betul? Saya sudah katakan berkali-kali, hei saudaraku, hei Presiden Prabowo yang kami cintai, yang kami hormati, singkirkan semua geng Jokowi. Lepaskan dirimu dari bayangan Jokowi. Jangan jadi budak Jokowi. Jangan patuh kepada Jokowi. Kau adalah presiden. Kau presiden secara de jure maupun de facto. Kau adalah presiden Indonesia yang memimpin negara dengan penduduk 275 juta rakyat.
Kau ini presiden, jaga ini negara baik-baik. Jaga, ini bukan perusahaan, ini bukan warung kopi, ini bukan lagi bercanda, ini negara, penduduknya 250 juta, kerja yang betul, kerja yang baik, reshuffle itu kabinet, berhentikan semua orang-orang Jokowi dari pemerintahan ini. Setuju tidak? Setuju tidak? Ganti itu Kapolri dengan Kapolri yang beriman bertakwa. Setuju tidak? Setuju tidak? Ini negara, ngurus negara nggak cukup dengan pidato, nggak cukup. Ngurus negara nggak bisa dengan pidato menggebu-gebu, nggak bisa. Ngurus negara bukan dengan kata-kata, ngurus negara bukan dengan retorika. Ngurus negara dengan membuat kebijakan-kebijakan yang mensejahterakan rakyat, yang menegakkan keadilan, yang melawan kedoliman, saudara, yang membasmi itu korupsi, saudara, membasmi kolusi, membasmi nepotisme, saudara. Itu namanya ngurus negara, betul? Ini ada satu orang, saudara, ternaknya Jokowi, udah 6 tahun yang lalu divonis 1,5 tahun penjara, dan sudah menjadi putusan Mahkamah Agung, udah ingkrah. Sampai sekarang nggak ditangkap. Ada apa nggak ditangkap? Oh, alasan mereka, saudara, dari kejaksaan dan lainnya. Enggak, ini karena masih mengajukan, yaitu daripada PK. Saudara, saya mengajukan PK, tetap ditangkap, tetap ditahan. Saudara, sampai PK turun. Enggak ada alasan. Giliran Habib, giliran Kiai, walaupun PK tetap ditangkap. Siapa tuh namanya itu lagi tuh? Sylvester. Namanya siapa? Plester. Namanya Plester. Kurang ajar, sudah udah divonis gak ditangkap. Ada lagi alasan. Oh ya, dia tidak ditangkap, belum ditangkap karena lagi sakit. Waktu saya ditangkap, saya sedang kena COVID, saya sedang sesak napas, saya sedang sulit untuk bernapas. Bahkan begitu seminggu saya ditahan di Polda Metro Jaya, di malam hari saya kehabisan nafas karena penyakit COVID, saudara. Saya sudah teriak, saya menjerit, minta itu oksigen. 3 jam tidak dibawakan, saudara. 3 jam, saudara, nggak bisa nafas kita. Saudara, akhirnya saya minta bantuan tahanan yang ada di sekitarnya. Telepon saya punya pengacara, kirim oksigen dari rumah, kirim. Akhirnya pengacara datang, saudara, dobrak, kirim oksigen, baru saya bisa bernafas, saudara. 3 jam, 3 jam sulit bernafas, itu bukan hal kecil, saudara. Ya, saya tahu, sengaja mereka tidak berikan oksigen, mereka pengen saya mati. Sebab kalau saya mati kehabisan nafas, mereka alasan, oh kena COVID. Habib Rizik sudah mati kena COVID. Kurang ajar, setan. Sekarang giliran si Plester, oh dia lagi sakit, dia kena COVID, gua COVID lu tangkap. Betul? Betul? Saya tanya, kurang ajar tidak? Lalu kalau begitu adil tidak? Adil tidak? Maka itu kalau kejaksaan nggak mau tangkap juga, saya mau ajak umat nih. Besok kita cari, kita tangkap rame-rame, kita jeblosin kejaksaan, seret di jalan. Setuju tidak? Siap cari Sylvester, siap tangkap Sylvester, siap seret bawa ke kejaksaan. Takbir, sallu ala nabi. Yang begini susah banget ditangkap, sampai presiden takut. Kira-kira jelas ya? Udahlah, saya jangan terusin, nanti jadi ingat kita susah di penjara. Saudara. Tapi alhamdulillah saya punya mantu setia, Habib Hanif. Saking setianya saya ditemenin di penjara. Alhamdulillah. Ada lagi nih Ustadz Haris nih. Ini juga jamaah pengajian setia banget, ikut nemenin juga di penjara. Kita udah pesen sama Habib Hanif, udah jangan ada yang nemenin, jangan ada yang nemenin. Enggak, ngotot mau nemenin. Begitu sampai di dalam kata Habib Hanif, kayak pesantren nih. Alhamdulillah, Habib Hanif, Ustadz Haris sekarang udah terlatih, pernah di penjara. Amin. Alhamdulillah. Bersyukur tidak? Bersyukur tidak? Lu mau di penjara? Makan gratis. Pagi, siang, malam. Ini makan lagi susah nih. Makan 3 kali. Lu mau gak makan 3 kali gratis? Mau? Masuk penjara. Kok Habib tahu? Kan gua pengalaman.
Masya Allah, mudah-mudahan semua selamat jalan dan lebih jalan. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira yang saya jelaskan jelas tidak? Paham tidak? Alhamdulillah. Nah baik, saya nggak mau panjang lebar lagi, tapi ada pembahasan yang penting. Saya minta Habib Hanif nanti setelah kita tutup rame-rame kita baca gosidah anti korupsi dalam rangka untuk melawan daripada korupsi. Setuju tidak? Ada Habib Hanif minta ini ngeteksnya. Terusin. Habis ini kita rame-rame. Nanti Habib Hanif yang menjelaskan isi syairnya, ngajak kita bersair rame-rame. Karena syair ini tepat nih kita bawakan sekarang, saudara, sebagai bentuk perlawanan kita kepada korupsi. Setuju tidak? Setuju tidak? Nah, sebelum saya akhiri, saya mengundang ini semua yang ada di sini. Insya Allah hari Kamis malam Jumat yang akan datang, tanggal 4 September, malam 5 September, kami akan menggelar Maulid Akbar Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana? Di Jalan Raya Petamburan. Siap datang? Siap hadir? Takbir! Nah, kita akan mulai dari habis maghrib sampai isya, ada zikir-zikir yang dibaca. Habis sholat isya langsung kita baca burdah. Nah, setelah baca burdah, nah ini undangan yang kedua. Kami dalam acara Maulid besok akan menikahkan Sekjen DPP FPI Habib Ali Alatas. Takbir! Coba mana pengantinnya, berdiri dong. Berdiri, umat mau tahu pengantinnya. Ayo fadal. Habib Ali, Gahwa, di ini. Nah ini pengantinnya. Takbir. Bu. Ganteng bu ya. Nah insya Allah malam Jumat akan ada pernikahan. Amin. Nah, mudah-mudahan gak ada yang bakar-bakaran lagi. Begitu ada bakar-bakaran, akhirnya dilemparin gas air mata, pengantin bubar. Nah, mudah-mudahan aman insya Allah. Amin. Ibu siap datang bu. Bapak-bapak semua siap datang. Saya tanya siap datang, tahu Petamburan, takbir. Kita tutup jalan raya, kita bikin. Untuk apa? Untuk ngalap berkah, kita berselawat, kita dengarkan ceramah insya Allah. Nah berikutnya akhirnya saya ingatkan sekali lagi, yuk tingkatkan iman takwa kita kepada Allah, jadikan Nabi sebagai uswah, perkuat pertahanan daripada kepersaudaraan kita, dan buat posko-posko siaga 1 khususnya di ibu kota. Kalau besok terjadi huru hara yang besar, semua warga di seluruh ibu kota sudah siap ya kawan. Jangan berharap tentara yang mengamankan kita, jangan berharap polisi yang mengamankan kita. Masing-masing mengamankan wilayahnya. Setuju? Kecuali kalau terjadi peristiwa yang sangat besar, yang sangat berbahaya, membahayakan ulama kita, habaib kita, negara kita. Terus ada komando turun, siap turun, siap berjihad, siap bela agama, siap bela ulama, siap bela negara. Hidup Islam, hidup NKRI, takbir. Sallu ala Nabi. Nah pengumuman yang terakhir, hari ini sudah mulai ada pertemuan antara presiden bertemu dengan pimpinan 18 ormas Islam, ulama-ulama, kiai-kiai, walaupun belum semua, tapi setidaknya sudah ada pembicaraan awal. Yang kedepannya mungkin akan lebih banyak lagi. Ulama yang akan dikumpulkan mungkin bisa 500 ulama, 1000 ulama untuk dialog dengan presiden. Saudara, artinya saat ini mestinya dari dulu. Makanya kalau jadi presiden jangan jauh dari ulama, jangan jauh dari kiai. Jangan kalau udah ribut baru deket kiai. Emang kiai ini blangwer, pemadam kebakaran. Bukan, dari dulu jangan tinggalin ulama, minta nasihatnya, minta kritiknya, minta sarannya, minta doanya saudara. Jadi negara ini berkah. Setuju tidak? Setuju tidak? Saya tanya, kalau 1000 ulama saudara bertemu dengan presiden, memberikan saran, kritik, usul, sama-sama mencari solusi, ini negara mau diapain? Untuk kesejahteraan rakyat, untuk keberkahan NKRI. Setuju tidak? Setuju tidak? Dukung tidak? Takbir. Sallu ala Nabi. Itu yang saya mau sampaikan. Kita lihat aja langkah demi langkah. Jadi nggak usah khawatir, Bapak Ibu, para habaib, para kiai, para ulama bukan diam. Mereka terus memonitor setiap perkembangan, setiap kejadian. Nah, kalau memang nanti ada yang sangat membahayakan umat, membahayakan Islam,
Habaib ulama nggak bakal diam. Kita rame-rame bakal bergerak semua. Betul? Nggak usah khawatir saudara. Dan insya Allah saya dengan semua kawan-kawan seperjuangan, baik yang ada di FPI maupun ormas-ormas Islam lainnya, tetap setia kepada perjuangan amar ma'ruf nahi munkar li'ila kalimatillahi subhanahu wa ta'ala. Kami akan tetap menjadi bagian dari rakyat, kami akan bergabung dengan rakyat, dan kami hidup mati bersama rakyat di atas kalimat la ilaha illallah insya Allah.